Pemirsa, ratusan orang tua calon siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Para orang tua murid menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami selama pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Puluhan orang tua murid mendatangi kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengkonfirmasi pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Sejumlah orang tua murid mengeluhkan sejumlah kendala yang mereka hadapi saat PPDB sehingga anak mereka tereliminasi. Banyak siswa yang tidak terakomodasi akibat keterlambatan pengiriman data dari pihak sekolah ke Dinas Pendidikan dan variabel prestasi non-akademik yang tidak dipertimbangkan. Mereka berharap diberikan solusi agar anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan di sekolah pilihan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Maria, orang tua yang kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah negeri melalui PPDB. Padahal anaknya termasuk dalam kategori anak berprestasi. Selamat sore, Ibu Maria. Iya ya Pak. Ibu Maria, sore. Baik. Ibu Maria bisa dijelaskan Ibu usia anaknya berapa dan saat ini mendaftar untuk di SMP mana Bu sasarannya Bu? Bisa diceritakan Bu? Anak saya sudah mendaftar di SMP 122 dengan alasan pihak SMP 122 umurnya tidak masuk dari 0 sampai 15 tahun. Sedangkan anak saya lahir tanggal 30 Juni tahun 2006. Kalau diseleksi kan umur 14 ke hampir 15. Seling 1 hari hanya 1 Juli. Alasannya apa? Kok pemerintah tidak ada bijaksana? Sampai anak saya bilang sekolah swasta bayarnya mahal. Sedangkan saya udah sendiri. Anak saya udah yatim, udah tidak punya orang tua. Hanya saya seorang ibu. Baik, apalagi dalam keadaan COVID, biaya sekolah dari mana? Baik, Ibu Maria, untuk di SMP negeri khususnya SMP 122, untuk masuk kelas 1 SMP itu batas usia minimumnya berapa Ibu sebenarnya? Batas usia katanya 15 dan 14 pun masuk. Kemarin dirapatkan oleh guru. Nah ternyata kita daftar sampai di sekolah kenapa harus 15 tahun, bulan tertera tanggal 1 Juli. Alasannya apa? Kenapa pemerintah hanya seling 1 hari tidak ada kebijakan dari pemerintah? Sampai anak saya bilang kalau saya sekolah swasta biayanya dari mana? Sedangkan swasta mahal, pemerintah apa bertanggung jawab? Sedangkan anak yang mau niat bersekolah tapi dipersulit oleh pemerintah. Baik, Ibu Maria. Sedangkan pasal undang-undang tahun, Iya, Ibu Maria. Pak, boleh saya bertanya? Iya, silakan Ibu. Pasal undang-undang tahun 1945, negara menanggungjawabkan untuk anak-anak bangsa bersekolah. Jangan sampai dia tidak bersekolah. Kenapa kok pemerintah hari ini untuk anak-anak yang mau niat belajar tidak ada bertanggung jawabnya, hanya seling umur 1 hari. Itu yang saya mewakili seluruh para ibu, para menteri pun sekolah sebelum dia ini, di mana hati dedikasinya yang tinggi. Saya minta kebijakan kementerian dan seluruh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan minta bijaksana dengan murah hati agar anak-anak seluruhnya jangan dipersulit untuk masuk sekolah negeri. Baik. Ibu Maria, kalau dari dia prestasi dan non prestasi ya. Ibu Maria, kalau dari yang diberikan informasinya kepada Ibu, anak Ibu ini hanya tidak memenuhi kriteria dari sisi usia saja. Kalau dari persyaratan yang lain, apakah sudah memenuhi syarat? Sudah memenuhi syarat. Saya minta tidak prestasi, jalur prestasi tidak diterima sampai saya sudah mendaftarkan jalur farmasi. Tapi ditolak dari umur hanya seling 1 hari. Itulah anak saya menangis. Baik. Akhirnya saya tanya data Dukcapil bilang PPDB-nya ada. Alasannya apa Pak? Itu saya minta. Hanya karena umur selang beberapa hari ya Ibu ya? 1 hari aja, 1 hari. Oke, minimal itu 15 tahun di 29 Juni ya Bu ya? tinggal 30 Juni. 30 Juni. 30. Baik, anak Ibu ini sebenarnya berulang tahun. Iya, anak Ibu ini sebenarnya berulang tahun pada 30 Juni 2006 ya Bu ya?
Iya, lahir. jadi 15 tahun itu. Baik, Ibu, kabarnya juga anak Ibu yang nomor 2 juga kesulitan untuk mendaftar sekolah. Bisa Ibu ceritakan, Ibu Maria? Yang di anak saya kesulitan yang hanya SMP. Hanya yang SMP ya Ibu ya? Kalau yang lain tidak kesulitan, hanya yang terakhir ini aja dipersulitkan. Hanya ini saja dipersulit. Sejauh ini hasil negosiasi dengan SMP 122 seperti apa Ibu? Sejauh ini, ya itu yang dibikin kecewa pada anak saya hanya umur. Itu baru dibuatkan akun. Langsung ditolak ya Bu ya? Sampai didaftarkan afirmasi, dia ditolak karena umur seling 1 hari. Anak saya disuruh masuk PKBM, dia nggak mau Bu. Baik, terima kasih Ibu Maria telah berbagi bersama kami di News Sore. Semoga kedepannya siswa yang ingin mendaftar sekolah tidak lagi kisruh setiap tahunnya seperti ini. Pemirsa, kisruh pendaftaran penerimaan peserta didik baru juga terjadi di tahun lalu, tahun 2020. Para orang tua murid keberatan dengan pemberlakuan seleksi peserta didik baru berdasarkan usia di semua jalur seleksi, terutama jalur zonasi. Para orang tua murid menyesalkan aturan penerimaan peserta didik baru di ibu kota sebab PPDB di Jakarta memprioritaskan seleksi usia. Puluhan orang tua murid pun berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka memprotes dan keberatan dengan pemberlakuan seleksi penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi berdasarkan usia. Pendemo menuding jalur zonasi berdasarkan usia dibuat karena banyak yang tidak bisa bersaing dalam nilai akademik. Bohong! Nggak ada seleksi jarak. Nggak, kalau ini nggak didengar. Tak hanya sampai di situ, di tengah jumpa pers Dinas Pendidikan DKI Jakarta, salah satu orang tua murid berteriak karena kecewa pada aturan penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengklaim seleksi usia lebih netral, sedangkan seleksi jarak tempat tinggal bermasalah. Sehingga sistem zonasi dengan ukuran umur lebih mampu mengakomodasi seluruh pihak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.